Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Dwi Suryati. Saya dari kelas 2 Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika inferensial, yaitu uji Friedman. Uji Friedman merupakan metode yang digunakan untuk menguji kemaknaan pengaruh berbagai atau perlakuan terhadap sejumlah kelompok subjek penelitian yang berhubungan, dengan mengontrol variabel ketiga yang mungkin berpengaruh dalam memperkirakan efek yang sesungguhnya dari perlakuan itu. Metode ini dikembangkan oleh Friedman pada tahun 1937. Asumsi. Yang pertama, data observasi berskala ukur ordinal. Yang kedua, menguji apakah kelompok data berhubungan berasal dari populasi yang sama. Data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan di ranking atau analisis varian ranking 2 arah Friedman. Yang selanjutnya, pengamatan antar blok independen. Lalu, sampel-sampelnya mendapat perlakuan tidak independen. Langkah 1, berikan peringkat nilai-nilai observasi dalam masing-masing blok, mulai dari 1 untuk nilai observasi terkecil sampai terbesar. Langkah kedua, jumlahkan peringkat pada masing-masing perlakuan. Hasil penjumlahan ini disebut RJ dengan J sama dengan 1, 2, seterusnya, dan K. Lalu uji Friedman, unit-unit observasi tidak hanya dikelompokkan menurut perbedaan perlakuan menjadi sejumlah perlakuan, tetapi dikelompokkan menurut perbedaan subjek menjadi sejumlah B blok. Lalu simpulan putusannya, apabila H0 benar, kita dapat berharap bahwa jumlah peringkat pada masing-masing kelompok perlakuan adalah sama. Lalu, bila H0 benar, nilai harapan RJ itu adalah B K plus 1/2 dengan B banyaknya blok dan K banyaknya perlakuan. Sebaliknya, hipotesis 0 keliru, tentu paling tidak jumlah peringkat salah satu kelompok perlakuan lebih besar daripada jumlah peringkat kelompok perlakuan lain. Statistik ujinya merupakan perbandingan antara jumlah peringkat teramat dengan jumlah peringkat harapan dengan rumus seperti berikut. Dengan RJ adalah jumlah peringkat teramati pada perlakuan ke J, 1, 2, seterusnya, dan K. Nilai Ki kuadrat 2 arah Friedman. Dan N jumlah sampel, lalu K adalah banyaknya kelompok sampel. 1, 3, dan 12 adalah konstanta. Apabila H0 benar, maka perbedaan antara RJ dan B K plus 1/2 makin kecil, sehingga menghasilkan statistik uji S. Friedman yang kecil pula. Nah, kriteria ujinya tolak K0 jika nilai yang diperoleh dari tabel tergantung nilai N dan K. Selanjutnya ada contoh kasus. 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking. Ranking pertama adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penelitiannya sebagai berikut. Lalu apakah penilaian juri terhadap kelima masakan sama? Kita coba dengan menggunakan SPSS. Nah, kali ini kita akan menggunakan SPSS untuk uji Friedman. Nah, sebelumnya kita harus mempunyai data terlebih dahulu untuk kita input. Nah, langkah-langkah pertama, kita buka SPSS-nya, kita masuk ke variable view. Nah, kita di sini masukkan nama dengan koki 1 sampai koki 5 karena dari data yang kita peroleh tadi tentang masakan ya, juri. Nah, dengan desimal 0, lalu measure ordinal. Semuanya ordinal. Lalu kita masuk ke data view. Nah, kita input data yang kita peroleh. Koki 1 sampai koki 5. Lalu kita ke analyze, ke non-parametric test, correlated sample, kita klik. Nah, di sini koki 1 sampai 5 kita pindahkan ke kolom ke sebelah kanan di test variable. Kita masukkan. Nah, lalu kita pilih statistik dengan klik deskriptif. Continue.
Kita pilih test type-nya Friedman, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasil data outputnya. Nah, hasil data outputnya sebagai berikut. Hipotesis statistik H0, R1, R2, R3 tidak terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan. Lalu H1, R1, R2, R3 terdapat perbedaan antara juri terhadap kelima masakan. Dengan alfa 5%, statistik uji 15,54, kriteria uji H0 ditolak. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil data tersebut, maka terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan. Sekian pemaparan materi mengenai uji Friedman. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!